Begitu, betul apa enggak? Jangankan sebenarnya itu untuk menunjukkan keutamaan bersegera datang kepada majelis ilmu. Jadi untuk mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, sebenarnya perjalanan kita menuju ke majelis ilmu itu adalah sebenarnya perjalanan yang diridhoi oleh Allah. Ini. Maka tentu yang namanya setiap perjalanan ke majelis ilmu maka adalah dalam tanda kutip ini adalah perjalanan menuju surga, karena kita menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala ini. Itu karena datang ke majelis ilmu tentu, tapi syaratnya adalah majelis ilmunya itu majelis ilmu yang benar. Kalau majelis ilmunya tidak benar, menyampaikan ilmu yang tidak betul, tentu tidak mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Makanya menjadi pilihan, menjadi manusia-manusia pilihan yang diberikan oleh Allah keringanan untuk datang ke majelis ilmu, apalagi diberikan istiqomah. Ini luar biasa. Ini maka mendatangi majelis ilmu ya tadi, jangan kita datang ke ke majelis ilmu tadi, misalkan kayak di bulan Ramadan dibangunkan istana di surga dan lain sebagainya. Kalau istananya saya sudah dibuatkan, masa ia tidak masuk surga? Kan seperti itu. Cuman memang ada orang yang tidak mendapatkan bagian dari ampunan, ada. Nah, ini tambahan. Siapa? Dia yang terputus silaturahimnya dengan saudaranya. Ini jadi ada satu orang, makanya pernah di dalam majelisnya Rasulullah SAW, ya. Ini majelisnya Rasul, bukan majelisnya kita. Ini majelisnya Rasul. Ketika ada majelis ilmu, maka di situ turun malaikat rahmat, berkumpul malaikat rahmat. Tapi suatu ketika Rasulullah itu tidak menemukan malaikat rahmat. Majelisnya Rasul kok tidak didatangi malaikat rahmat? Wah, ini kan keanehan ini. Tapi Rasulullah orang berilmu, langsung tahu dengan kondisi ini, maka Rasulullah pun berdiri kemudian bertanya kepada jamaah. Apa yang ditanyakan? Siapa di antara kalian yang sedang putus silaturahimnya? Gak ada yang ngaku, ini takut ini. Takut, gak ada yang berani ngaku. Kemudian ditanya lagi sama Rasul, siapa di antara kalian yang putus silaturahim? Gak ada yang berani jawab. Ditanya lagi, siapa di antara kalian yang sedang putus silaturahim dengan saudaranya? Di bagian paling belakang itu menyatakan, saya ya Rasul, saya putus silaturahim dengan saudara saya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, karena putusnya silaturahimmu, dia orang ini datang ke majelisnya Rasul, maka malaikat rahmat tidak datang. Nah, ini jadi ternyata ada yang membuat majelis ilmu itu tertolak, yaitu ketika ada yang putus silaturahim. Nah, ini makanya di sini harus dipastikan semuanya, kalau memang ada yang putus silaturahim, segera sambung. Itu ya, segera sambung, tidak peduli siapa yang memutus, tidak peduli siapa yang diputus, sambunglah silaturahim. Kenapa? Karena siapa yang nyambung, karena siapa yang mutus ataupun yang diputus silaturahimnya, kata Rasul, maka dua-duanya masuk neraka. Sahabat protes, ya Rasul, kalau yang mutus sih gak apa-apa ya Rasul, kan dia mutus. Kenapa yang diputus juga masuk neraka ya Rasul? Apa jawabnya Rasul? Karena yang diputus tidak berusaha nyambung, berarti dia sama saja. Ini maka supaya majelis kita benar-benar mendapatkan rahmat dan berkah, supaya kita itu kalau memang ada putus silaturahim, sambung segera silaturahim tersebut. Itu ya. Jadi ada pengecualian, yaitu kalau ada yang putus silaturahim. Itu. Jadi memang majelis, makanya memang sudah disebut dengan Riyadul Jannah ya, tentunya yang namanya majelis ilmu adalah jalan menuju surga. Itu. Silakan ada pertanyaan lagi. Ya, silakan. Kalau menghadiri majelis ilmu itu secara langsung dan tidak langsung itu pahalanya gimana? Kan bisa secara online biasanya. Ya.
Bagaimana pahala kalau kita itu ngaji bertemu langsung dengan melalui media. Nah, media itu bermacam-macam. Sekarang bisa melalui live streaming, sekarang bisa melalui video, atau kalau zaman dulu ya lewat kitab, kan begitu. Bagaimana pahalanya? Maka tetap bagi yang tidak bisa hadir itu, atau dia hanya melalui video, atau dia itu hanya melalui buku gitu ya, dia mendapatkan pahala, tetapi tidak mendapatkan pahala majelis ilmu. Dia mendapatkan pahala mencari ilmu, bukan majelisnya, kan dia nggak di majelis itu. Dia tidak mendapatkan pahala berada di majelis ilmu. Makanya belajar agama itu harus ada talaki. Apa itu talaki? Talaki itu adalah bertemu langsung tatap muka antara guru dengan murid. Ini itu harus talaki. Boleh nggak kita nonton YouTube, ada mungkin Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat atau Gus Bah dan lain sebagainya. Boleh tidak? Boleh. Itu menambah ilmu. Tetapi di dalam kita itu belajar ilmu, itu kita diharuskan juga ada guru yang talaki. Talaki itu adalah guru yang bertemu secara langsung. Ini karena apa? Kenapa pentingnya talaki ini? Yang pertama, dengan belajar secara talaki itu ya, maka dia itu akan lebih terjaga sanad keilmuannya. Sanad itu apa? Sambungan, ya, sambungan keilmuan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan mendapatkan rahmat tadi. Rahmat di dalam majelis itu. Dia mendapatkan rahmat di dalam bermajelis dengan antara guru dan murid. Kemudian yang ketiga apa? Keutamaannya lagi dengan talaki. Dia akan mendapatkan hikmah. Apa itu hikmah? Kalau kita baca sendiri, kalau kita nonton YouTube sendiri, kita bertambah ilmu, tapi belum tentu bertambah hikmah. Ini, kalau bertambah hikmah, contohnya, misalkan saya kasih tahu, begitu nonton di YouTube, siapa yang sholat berjamaah, maka pahalanya dilipatkan 27. Ilmunya nambah apa tidak? Nambah. Tapi begitu adzan, Allahu Akbar, tidak berangkat. Padahal dia tahu kalau saya berangkat dapat 27, tapi tidak berangkat. Itu menunjukkan mendapatkan ilmu tapi tidak hikmah. Paham apa tidak? Nah, pentingnya belajar langsung dengan guru adalah supaya ada yang namanya mendapatkan hikmahnya tersebut, barokahnya tersebut. Itu ya. Kemudian berikutnya apa? Pentingnya talaki, belajar langsung kepada guru tatap muka. Pentingnya lagi adalah supaya dia itu bisa mengetahui bagaimana cara dari gurunya itu berpikir, cara bagaimana tindakannya, perbuatannya, sehingga dia itu bisa mengikuti. Ini, itu perlu. Ini supaya, karena ada contoh langsung gitu kan, diketahui langsung. Ini adalah itu beberapa dari keutamaan daripada kita belajar secara talaki gitu ya. Banyak sekali sebenarnya keutamaan belajar secara talaki, yaitu tadi beberapa poinnya, supaya kita itu benar-benar di dalam belajar, karena seringkali kalau kita baca itu belum tentu benar. Misalkan tadi baca Quran tadi yang saya sampaikan, misalkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu ciri-cirinya apa? Ketika disebutkan asma Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Coba tak sebutkan asma Allah, Allah kok enggak bergetar ya itu. Iya apa tidak?
Kalau talaki beda, bisa bertanya langsung pada guru, maksudnya apa ini guru? Oh, itu berdasarkan tafsirnya, di dalam tafsir Al-Qur'annya, kalau kita buka, misalkan di tafsir Ibnu Katsir, disebutkan maksud wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, adalah maksudnya ketika disebutkan asma Allah, maksudnya disebutkan asma Allah adalah azan. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, maksudnya hatinya bergetar adalah dia pergi ke masjid. Nah, itu tafsirnya. Kalau baca sendiri mudah nggak kira-kira? Nggak tahu. Itu loh. Nah itu. Jadi maksud pentingnya talaki itu adalah seperti itu contohnya. Itu ya. Ini. Jadi tadi bisa belajar langsung, mendapatkan hikmahnya langsung. Dan yang paling penting talaki itu adalah adanya tarbiyah. Adanya tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Itu kan tarbiyah itu ya pendidikan. Cuman bedanya antara taklim dengan tarbiyah ini beda. Makanya majelis taklim dengan majelis tarbiyah ini beda sebenarnya. Kalau taklim saya menyampaikan ilmu selesai. Misalkan saya menyampaikan ilmu tentang keutamaan sholat duha, selesai sudah, saya sampaikan sholat duha keutamanya begini selesai. Kalau tarbiyah nggak begitu. Kalau tarbiyah ada guru, ya. Kalau tarbiyah itu gurunya disebut murabi, gitu ya. Murabinya akan bertanya, gimana pagi ini kamu sudah sholat duha apa belum? Apa kendalamu kok nggak sholat duha? Itu loh. Diingatkan, dievaluasi, dibetulkan, diluruskan, itulah namanya tarbiyah. Kalau taklim hanya ngasih tahu kok. Tarbiyah itu mendidik, mengevaluasi, mengawasi, membimbing, membersamai, itulah tarbiyah. Ini, dan itu bisa dilakukan kalau ngajinya talaki. Jelas ya? Jadi boleh kalau untuk tambahan ilmu nonton di YouTube boleh, tapi silahkan harus cari juga guru yang talaki, yang ketemu secara langsung, ngaji secara langsung, tatap muka secara langsung, itu loh. Jadi biar nggak ada istilah, bagaimana kalau ngaji itu ke Mbah Google gitu kan, atau Mbah YouTube gitu kan? Ya boleh, tetapi itu adalah sebagai tambahan. Lah khawatirnya terus khawatirnya begini, manfaat juga ketika talaki itu adalah terjaga akidahnya itu. Nah, kalau misalkan kita ngaji sendiri, ya kayaknya Ustaz ini bagus ini. Ternyata akidahnya itu melenceng, ya kan kacau. Lah kita sebelumnya nggak ngaji, nggak tahu kalau gitu melenceng. Ya sudah, kayaknya mantep ini. Oh, kayaknya dalilnya mantep ini, padahal yang dibacakan nggak jelas itu misalkan. Nah, itu pentingnya belajar secara talaki, itu ya. Jadi boleh baca buku sendiri, boleh, tapi minta konfirmasi kepada guru. Nonton YouTube boleh, tapi konfirmasi pada guru. Baca artikel di internet boleh, konfirmasikan kepada guru. Begitu caranya. Itu ya. Oke, ada lagi? Oke. Yang tadi mengenai memutus hubungan silaturahim itu Pak? Ya. Hanya hubungan darah, misal kayak saudara kandung, atau maknanya itu gimana maksudnya? Ya. Jadi begini, kalau kita membaca itu ya, kalau kita membaca kalau kita ngaji di kiai tradisional itu ya, itu mereka menerjemahkan yang dimaksud dengan putusnya silaturahim itu adalah dimaknai sebagai orang yang punya hubungan darah sampai putus silaturahim. Ini satu. Tetapi ada pendapat yang lain, ya enggak, kalau itu sesama muslim yang tadinya memang ada komunikasi baik kok tiba-tiba bermusuhan. Nah, putus silaturahim, mungkin tadinya kerja sama bisnis akhirnya berantakan, akhirnya jadi musuhan misalkan gitu. Betul. Itu juga bisa termasuk memutus silaturahim. Lah yang betul yang mana? Bisa jadi dua-duanya betul, tapi yang paling aman anggap saja pokoknya semua silaturahim wajib kita jaga, itu saja. Itu. Jadi memang ada pendapat yang menyatakan yang dimaksud dari hadis tersebut adalah putusnya silaturahim yang ada kaitan darah. Ada yang menyebut begitu. Gitu ya. Tapi kalau kita mau cari aman itu semua urusan silaturahim kita jaga, kita sambung. Itu. Jelas ya? Nah, ada lagi?
Silahkan. Ya. Monggo. Mas Fahid atau Mas Bowo itu? Untuk majelis taklim yang membawa keberkahan yang dimaksud itu apakah hanya khusus yang membahas agama ya? Oh iya. Majelis taklim yang membawa keberkahan apakah hanya yang membahas tentang agama gitu ya. Di dalam hadis-hadis tersebut semuanya konteksnya adalah memang untuk masalah ilmu agama. Konteksnya. Lah kalau membahasnya matematik bagaimana? Kalau membahasnya fisika bagaimana? Lah itulah makanya umat Islam itu di dalam segala sesuatu harus memasukkan unsur Islam di dalamnya. Oh, belajar matematik, niatnya apa? Oh, saya niatnya itu nanti kalau memang ahli menjadi ahli di bidang matematik, misalkan supaya keilmuan saya itu bermanfaat mencerdaskan umat Islam, misalkan begitu, maka itu menjadi urusan ibadah itu, gitu loh. Tapi kalau sekedar wah biar saya jadi profesor itu nanti di bidang itu, maka nggak ada pahalanya. Itu. Jadi tergantung niat. Kita puasa, kalau niat puasa adalah ibadah, maka mendapatkan pahala. Tapi kalau niat puasa adalah sehat, maka nggak ada pahala itu. Haram nggak? Tidak haram, boleh, tapi tidak ada pahalanya. Gitu ya. Jadi majelis-majelis yang membahas keilmuan umum harus dimasukkan pula urusan ibadah di dalamnya supaya majelisnya menjadi majelis ilmu yang terkait dengan agama. Gitu loh. Nah, ini. Jadi harus ada di dalamnya seperti itu. Kalau cuma sekedar membahasnya ilmu tok, tadi mungkin tentang ilmu-ilmu umum, ya tidak ada keutamaan itu, nggak ada. Keutamaan yang tadi disebutkan semua akan diberikan ampunan oleh Allah dan lain sebagainya, tidak ada itu. Majelis ilmu yang seperti itu di mana? Di sekolah-sekolah banyak. Nah, itu tidak akan menjadikan itu sebagai bagian dari ibadah kalau sekedar datang ke situ cuman kepingin pinter. Tapi kalau datang ke situ dengan niat adalah beribadah kepada Allah, nantinya ilmunya dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah supaya ada kontribusi untuk umat Islam, untuk agama Islam, maka di situ ada niat ibadah, berarti sekolahnya tersebut, kuliahnya tersebut, kursusnya tersebut menjadi berpahala. Ini. Kalau cuma niat pinter bagaimana? Boleh, tapi tidak berpahala. Itu seperti itu. Ya. Kalau misalkan itu tentang putus silaturahim, apa itu untuk khusus kita yang seagama, entah itu satu darah ataupun sekedar teman, ataupun misalkan kita putus silaturahim karena beda agama. Ya. Jadi begini. Tadi sudah saya jelaskan terkait dengan silaturahim yang putus itu ya. Ada yang berpendapat hadis tersebut membahas hanya untuk yang masih ada ikatan darah itu ya. Cuman ada pendapat yang lain yang menyatakan yaitu semua, kalau sesama dia itu masih muslim kok putus silaturahim, maka ini masuk di dalam hadis tersebut bahwa siapa yang memutus dan diputus dua-duanya masuk neraka. Ini syaratnya Pak muslim. Itu. Lah bagaimana kalau seandainya kita punya saudara itu yang dia itu keluar dari Islam misalkan, atau dia memang agamanya berbeda dengan kita? Bagaimana? Maka orang di dalam Islam itu punya hak. Ada hak itu adalah hak sebagai sesama muslim. Ada hak sebagai bertetangga. Ada hak sebagai manusia gitu kan. Nah ini hak sebagai sesama manusia itu ada. Hak bertetangga. Walaupun misalkan bertetangga itu tetangganya mau orang kafir sekalipun gitu ya, maka kita wajib berbuat baik. Itu wajib berbuat baik selama dia memang tidak ada masalah. Tetapi memang kalau khusus misalkan ada orang yang dia murtad dari agama Islam itu ya, itu bukan hanya sekedar terputus, itu diputus oleh Allah itu ya. Maka orang misalkan orang tuanya muslim, punya anak karena nikah sama orang kafir akhirnya ikut kafir, misalkan begitu, maka itu yang mutus Allah itu. Sehingga
menurut fikih dia tidak mendapatkan bagian dari warisan dari orang tuanya. Itu karena dia sudah keluar dari Islam, sebab ikatan yang paling kuat melampaui ikatan darah adalah hubungan ikatan sebagai sesama muslim, itu yang paling kuat melampaui ikatan darah. Jadi ikatan darah terputus ketika apa? Ketika dia itu keluar dari Islam. Ini maka haknya dia tinggal hak sebagai sesama manusia, tapi haknya sebagai sesama muslim, haknya sebagai saudara muslim sudah hilang. Itu paham apa enggak maksudnya? Jadi misalkan kayak warisan sudah nggak berhak itu. Jadi kalau ada orang murtad itu misalkan dia tidak berhak itu mendapatkan warisan dari orang tuanya, nggak berhak. Jadi yang mutus langsung Allah, bukan kita malah itu. Nah, kewajiban kita sekedar komunikasi biasa saja sebagai sesama manusia itu. Tapi hak-haknya sudah nggak ada. Hak-haknya sebagai sesama muslim, misalkan ketemu ngasih salam itu kan, itu sudah nggak ada hak dia. Orang tuanya meninggal dikasih warisan, nggak ada hak sudah, karena dia meninggalkan agama Islam. Itu ya, jelas ya. Oke. Oke.